Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Zigao Tutorial. Kali ini kita akan membahas materi di USKD CPNS tentang verbal analogi sesuai dengan FR 2023 ya kawan-kawan. Ingat ini sesuai FR. Nah, untuk materi verbal analogi ini sebenarnya itu sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya verbal analogi ini itu perbandingan kata, ya kan, seperti sepatu, kemudian kaki, kemudian kita harus mencari pasangannya gitu kan, titik-titik dan titik-titik gitu. Nah, ini untuk tahun 2023 itu sudah berbeda kawan-kawan. Jadi sesuai FR ya, kemarin itu ada yang bercerita bahwa USKD CPNS untuk verbal analogi itu dia full dapat pola kalimat gitu, kalimat yang kita harus mencari kalimat yang sama persis dengan yang di soal. Nah, untuk hal itu kita harus mengetahui dulu kan, sebenarnya dalam kalimat itu ada apa aja sih gitu kan, selain subjek, predikat, kemudian keterangan dan objek. Ternyata ada kata lain loh kawan-kawan yang masuk ke dalam kata hubung seperti dan, serta, karena, sedangkan, dan lain sebagainya. Nah, itu ada termasuk dalam pola-pola kalimat di SPOK itu juga gitu. Makanya kita tuh harus benar-benar belajar untuk verbal analogi ini, karena ini merupakan suatu soal yang cukup agak baru gitu ya kawan-kawan. Biasanya kita membandingkan kata, ini kita harus membandingkan kalimat yang sesuai gitu. Nah, untuk memperjelas apa sih kira-kira contoh soalnya atau yang keluar di SKD CPNS 2023 penting, yuk kita mari bahas bersama-sama. Nah, di sini ada kalimat Sari membeli sayur di pasar tetapi ia lupa membawa dompet. Nah, kalimat ini memiliki pola yang sama dengan kalimat apa sih gitu. Pertama-tama, tahap yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dari setiap kata gitu. Kalau kita tahu adalah suatu kalimat itu ada S, kemudian P, O, dan K. Maka kemudian ada kata hubung ya. Kata hubung. Nah, di antara kelima ini kata ini masuk dalam yang mana sih? Oke, kita identifikasi ya. Sari itu sebagai subjeknya gitu kan. Subjek yang melakukan. Kemudian predikat itu membeli itu sebagai predikat. Nah, sayur itu sebagai objeknya, dan di pasar itu sebagai keterangan apa? Keterangan tempat ya kan. Nah, di sini ada kata tetapi nih. Ini yang saya jelaskan tadi gitu, yang saya bahas dari tadi. Ini merupakan suatu kata hubung pertentangan. Jadi kata hubung itu sebenarnya banyak ya kawan-kawan. Nah, dari jenis-jenis itu kita harus tahu si kata hubung itu masuk dalam jenis kata hubung apa gitu. Kemudian ada ia itu sebagai subjek, dan lupa membawa itu sebagai predikat, kemudian dompet itu sebagai objek. Maka pola kalimat inilah yang harus kita cari dalam opsi jawaban. Oke, kita lihat ya, yang A ini adik sebagai subjek, pergi predikat, ke taman itu sebagai keterangan tempat, kemudian hari ini sebagai keterangan waktu ya. Nah, kalau sudah seperti ini udah jelas salah ya. Kenapa? Karena kan setelah SP harusnya ada objek ya kan, kemudian ke tempat, dan dilanjutkan dengan kata hubung pertentangan. Sedangkan yang A ini dari S, P, kemudian langsung ke kata tempat, keterangan tempat. Maka yang A itu pasti salah. Selanjutnya yang B itu kita lihat suster itu sebagai subjek, membantu dokter sebagai predikat, dan di klinik itu keterangan tempat. Oke, ini hampir sama ya. Kita lanjutkan. Karena, nah karena ini sebagai apa sih di sini fungsinya? Di sini adalah sebagai kata hubung sebab. Maka jelas salah ya kawan-kawan. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah kata hubung pertentangan. Maka yang B ini pasti juga salah. Selanjutnya yang C,
Ardi sebagai subjek, bangun sebagai predikat, pukul 6 sebagai keterangan waktu. Nah, ini juga salah ya kawan-kawan, karena seharusnya habis S, subjek, ada predikat, kemudian ada objek. Di sini langsung keterangan waktu, maka yang D salah. Dan kita lihat yang D. Yang C salah ya, yang D kita lihat itu Vivi sebagai subjek, menanam itu sebagai predikat, bunga sebagai objek, di taman itu sebagai keterangan tempat. Oke, ini hampir ya. Kita lihat kata selanjutnya, itu ada sedangkan. Sedangkan di sini sebagai kata hubung pertentangan. Gitu. Nah, kalau seperti ini kita lanjutkan lagi nih. Identifikasi katanya. Ani di sini sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan kue sebagai objek. Maka pastilah yang D ini jawabannya. Kenapa? Karena sudah sesuai. Jadi untuk jawaban yang E tidak usah diidentifikasi gitu, untuk menghemat waktu gitu kan kawan-kawan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Oke gitu. Sampai sini kira-kira mudah ya kawan-kawan, bisa diikuti dan bisa dipelajari gitu untuk jenis verbal analoginya. Kita lanjut ke soal yang kedua ya kawan-kawan. Pertama harus kita identifikasi. Minggu lalu adalah keterangan waktu. Kemudian saya sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan laptop sebagai objek. Maka pola kalimat inilah yang harus kita cari di opsi jawaban. Kita lihat ya, yang A di Jakarta. Di Jakarta itu keterangan tempat ya kawan-kawan. Nah, kalau sudah seperti ini pasti udah salah. Kenapa? Karena di awal kita harus membutuhkan keterangan waktu, sedangkan yang A adalah keterangan tempat. Maka yang A salah. Selanjutnya kita pilih yang B. Di pagi hari, keterangan waktu. Benar ya. Kemudian selanjutnya ibu sebagai subjek, menyiapkan sebagai predikat, dan sarapan sebagai objek. Apakah ini sama? Sama. Maka jawaban yang benar adalah, yang sesuai adalah yang B. Untuk jawaban sisa selanjutnya yang nggak usah dicari untuk menghemat waktu ya kawan-kawan, karena sudah pasti jawabannya yang B gitu. Sampai sini mudah ya kawan-kawan. Kalau kita sudah tahu kata tersebut termasuk ke dalam jenis apa sih gitu. Nah, untuk soal selanjutnya mari kita bahas bersama-sama. Jadi di sini ada banjir menghanyutkan tanaman petani dan angin topan merubuhkan pohon-pohon. Maka di sini banjir itu sebagai subjeknya, ya kan? Menghanyutkan sebagai predikat, tanaman sebagai objek, tanaman petani itu sebagai objek, ya gitu kan? Dan nah, di sini ada kata dan itu adalah kata hubung aditif. Oke. Kemudian ada angin topan sebagai subjek, merobohkan sebagai predikat. Merobohkan siapa sih? Pohon-pohon. Pohon-pohon ini sebagai objek. Maka pola kalimat ini yang harus kita cari di opsi jawaban. Mari kita lihat yang A. Ayah sebagai subjek, mengambil sebagai predikat. Uang itu objek. Di ATM itu keterangan tempat, ya kan? Tempat. Nah, kalau sudah seperti ini pasti udah salah ya kawan-kawan. Kenapa? Karena di dalam pola kalimat soal itu tidak ada kata keterangan tempat. Maka kita lanjut ke opsi yang B. Di sini tidak hanya. Nah, ada awal nih, tidak hanya. Itu adalah kata hubung. Kata hubung apa sih? Kata hubung korelatif. Kemudian gunung ini sebagai subjek. Nah, apakah kita perlu lanjutkan? Sepertinya tidak ya. Kenapa? Karena di awal kalimat opsi B ini sudah ada kata hubung, sedangkan kita membutuhkan subjek di awal kalimat. Maka yang B juga salah. Kemudian yang C itu saya sebagai subjek, akan menonton itu sebagai predikat, kemudian konser musik pop itu adalah sebagai objek. Nah, lagi pula itu sebagai kata hubung aditif gitu ya. Nah, selanjutnya kita sebagai subjek bisa menonton sebagai predikat dan pertunjukan teater sebagai objek. Nah, kata inilah ya sesuai ya pola kalimat ini dengan pola kalimat di soal. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nah,
mudahkan kawan-kawan, yang penting kalau kawan-kawan itu mencari materi SPOK dan pahami betul kata-katanya. Nah, untuk melatih soal kawan-kawan ya tentang verbal analogi, kira-kira jawaban untuk soal ini apa nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Nah, kemudian pantengin juga nih selalu channel 3 tutorial untuk mendapatkan pembahasan soal-soal yang lebih banyak. Terima kasih.